الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bidzikrihi tatmainnul qulub wa bifadlihi taghfirudz dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mab'uts. Amma ba'du fa usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun kama qala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di satu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidaklah beriman di antara kalian, kata Rasul, sehingga aku lebih dicintai dibandingkan putra-putrinya, anak-anak kesayangannya, dibandingkan kedua orang tuanya, dan dibandingkan manusia secara keseluruhannya. Artinya, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, porsi cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam haruslah lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita sangatlah kita sayangi dan cintai. Orang tua kita, anak atau buah hati kita, bahkan orang-orang atau manusia-manusia yang lain yang ada dalam radar cinta kita haruslah lebih di bawah cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa tidak, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak keterangan riwayat begitu mencintai umatnya. Bahkan dalam satu keterangan ketika beliau hendak mengakhiri kehidupannya atau ketika beliau akan wafat, yang diingat adalah ummati, ummati, ummati. Dan bahkan dalam keterangan riwayat pula diterangkan ketika nanti di hari kiamat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyisir di mahsyar dengan menyebut-nyebut ungkapan aina ummati, aina ummati, aina ummati. Di mana umatku? Di mana umatku? Cinta Rasul kepada umatnya sampai dibawa mati. Bahkan beliau akan senang ketika umatnya terselamatkan dari jilatan api neraka dengan syafaatul uzma yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hak prerogatif Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Pertanyaannya, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana kita mengekspresikan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dalam satu kesempatan Rasul mengatakan, aulan nasibi yaumal qiyamah aksaruhum salatan alayya. Manusia yang paling dekat dengan aku, kata Rasul, pada hari kiamat adalah mereka-mereka yang banyak-banyak bersolawat ke atasku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mengomentari hadis ini, Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi dalam kitabnya Tanqihul Qaul mengatakan,
kasratus salati ala nabi tadullu ala sidqil mahabbah wa kamalil wuslah. Banyaknya ungkapan salawat yang keluar dari mulut hamba beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kebenaran cinta. Sehingga dalam pepatah bahasa Arab ada ungkapan bahwa orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tandanya adalah alamatul hub kasratu zikril mahbub. Di antara tanda cinta itu adalah banyak-banyak menyebut nama orang yang dicintai. Maka wajar kalau kemudian Nabi mengatakan manusia yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat adalah mereka yang paling banyak mengagungkan salawat ke atasku. Dan ternyata ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani juga mengatakan bahwa kasratus salati ala nabi tadullu ala kamalil wuslah. Banyak-banyak kita bersolawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menunjukkan sempurnanya kasih sayang. Maka Bapak yang dirahmati Allah, hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hendaknya dalam setiap kesempatan kita terus mengingat-ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan terus mengagungkan salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa tidak ma'asyiral hadirin baginda dimuliakan Allah, setiap hari kita diingatkan untuk ingat kepada Nabi. Begitu kumandang azan di waktu subuh, kita dengar kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya adalah aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan di antara sunnah ketika kita menjawab panggilan azan tersebut adalah kita kemudian menjawab sama apa yang diungkapkan oleh muazzin, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dengan kalimat tambahan marhaban bihabibi wa qurratu aini Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan itu berulang mengiringi perjalanan kita ketika masuk waktu siang menjelang datangnya sang fajar, kita mengagungkan Rasul. Begitu masuk waktu zuhur pun kita mengagungkan Rasul. Begitu kita masuk waktu sore, kita pun mengagungkan Rasul. Ketika petang pun menjelang datangnya sang malam, kita mengagungkan Rasul. Dan kemudian ketika datang waktu Isya di waktu malam, kita pun mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itu wajar pula ketika umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyandangkan nama Muhammad kepada nama putra-putri dan anak keturunan mereka. Sehingga kalaulah boleh disurvei, di dunia ini nama yang disandang oleh manusia yang paling banyak adalah mereka yang menggunakan nama Muhammad, sebagaimana Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mungkin dipadankan dengan nama-nama yang lain, seperti karena kita ingin punya anak yang soleh, dinamakan Muhammad Soleh. Karena ingin punya anak yang baik, kita sandangkan dengan nama Muhammad Thayyib misalnya, dan lain sebagainya. Atau karena kita mencintai nabi-nabi yang lain, ditambahkan nama Muhammad Isa, Muhammad Ibrahim, dan lain sebagainya. Dan ternyata Bapak yang dirahmati Allah, menurut survei, nama yang paling banyak disandang oleh manusia seantero dunia adalah nama Muhammad. Sebagaimana kita terus mendengar nama itu setiap kali pergantian waktu dalam sehari semalam dalam panggilan azan. Dan betapa orang-orang yang sholat, ma'asyiral hadirin baginda dan dimuliakan Allah, pun mereka pasti mengagungkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena sholat tidak mungkin sah apabila tidak dibacakan sholawat. Bahkan doa yang kita panjatkan, seandainya tidak diiringi dengan sholawat ke atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalaulah boleh diibaratkan bagaikan kita mengirim surat tanpa perangko.
Padahal sholat kita sudah jelas, alamatnya jelas, nama yang ditujunya jelas, atau surat kita pun yang kita kirimkan itu namanya jelas, tertera, tertuju kepada siapa, alamatnya jelas. Tapi tanpa perangko, maka surat kita tidak akan pernah sampai kepada yang dituju. Begitupun sholat yang kita lakukan, tanpa sholawat ke atas Nabi, maka sholat kita tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajar kalau kemudian Allah mengajak kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersolawat ke atasnya, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Ahzab 56. Dikatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat ke atas Nabi. Wahai hamba-hamba yang beriman, bersolawatlah, agungkan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, makhluk terbaik yang pernah Allah ciptakan di kolong jagat ini. Beliaulah suri tauladan umat seantero zaman, dan beliaulah yang kita harapkan syafaatul uzma'nya di satu masa, di satu saat ketika tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Ketika tidak ada syafaat kecuali syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika manusia mencari selamat untuk dirinya masing-masing, anak lupa dengan orang tuanya, orang tua lupa dengan anaknya, suami lupa dengan istrinya, istri lupa dengan suaminya, pemimpin lupa dengan yang dipimpinnya. Tapi ketika itu ada pemimpin dunia dan akhirat yang ingat kepada umatnya. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu agar kita termasuk dari bagian yang diingat oleh Rasulullah, bukan semata-mata mengaku sebagai umatnya Rasul, tapi diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, maka wajar kalau kemudian Allah memerintahkan kita untuk bersolawat ke atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalaulah boleh digambarkan, ma'asyiral hadirin yang berbahagia dan dimuliakan Allah, sebagai perbandingan, Allah memerintahkan sholat, tapi Allah tidak sholat. Allah memerintahkan kita untuk berzakat, tapi Allah tidak berzakat. Allah memerintahkan kita untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, tapi Allah tidak berhaji dan berumrah. Tapi ketika Allah memerintahkan salawat kepada kekasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian Allah lah yang pertama kali bersolawat ke atas Nabi, kemudian diikuti oleh para malaikatnya. Maka kemudian Allah mengajak kepada kita hamba yang beriman untuk bersolawat ke atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalaulah boleh kita gambarkan, ada keterangan dalam hadis qudsi di mana Rasul pernah mengatakan laulaka. Dalam hadis qudsi ini Allah berfirman, laulaka, 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 seandainya tidak ada engkau wahai Muhammad, seandainya tidak ada engkau wahai Muhammad, seandainya tidak ada engkau wahai Muhammad, lamma khalaqtul aflak, sungguh aku tidak akan menciptakan semesta raya ini. Dan Allah kemudian mendeklarasikan tentang diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan yang begitu indah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat untuk semesta alam. Bukan hanya untuk dunia, tapi untuk jagat raya, universum, planet-planet, gugusan bintang-bintang, Bima Sakti, dan juga benda-benda langit yang tidak kita tahu entah berantah bagaimana bentuk dan tempatnya. Itulah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Untuk semesta raya ini Rasulullah diutus. Karena itu wajar kita buktikan cinta kita dengan banyak-banyak bersolawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan satu kesempatan Rasul mengatakan, salatukum alayya mahaqatun, solawat kalian kepadaku, kata Rasulullah SAW, itu bagaikan seperti penghapus dosa-dosa
atas kesalahan kalian. Ai izhabun bidzunubikum, karena sesungguhnya sholawat itu seperti menghilangkan dosa-dosa kalian. Bahkan Khalifah Umar bin Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengatakan bahwa lebih kuat penghapusan dosa itu dengan sholawat sebagaimana air yang kemudian bisa merontokkan kotoran yang sangat kotor di papan yang paling hitam legam. Maka begitulah sholawat menghapuskan dosa orang-orang yang sering mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ma'asyiral hadirin, sebagai penutup dari khutbah singkat ini, buktikan cinta kita, karena Rasul sudah begitu cinta kepada kita. Jangan sampai cinta Rasul berbalas dusta. Jangan sampai cinta Rasul tidak kemudian kita balas dengan cinta yang lebih besar. Demikianlah khutbah singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalamullah dzul jalali wal ikram wa biqaulihi yahtadil muhtadun." Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa hidayatihi wa amtinani lahu ta'ziman li sya'ni. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a dinihi. Amma ba'du wa ba'da tahiyyati faqala ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa a'lamu bi muradih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa salli wa sallim ala sayidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Wardallahumma ala khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya mujibas sa'ilin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Ya Allah, teguhkan cinta kami kepada kekasihmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Layakkan diri kami ya Allah dengan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kemudian kami diingat-ingat oleh Rasul di satu masa, di satu saat ketika tidak ada pertolongan kecuali pertolonganmu ya Allah, ketika tidak ada syafaat kecuali syafaat uzma kekasihmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ringankan mulut ini ya Allah untuk selalu bersolawat ke atas Nabi ya Allah, di setiap waktu, di setiap saat, di setiap momen-momen kehidupan kami ya Allah, yang baik maupun yang tidak baik ya Allah. Selalu ada di hati kami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.